crypto in the first place. Ini berawal kan sebenarnya mulai di crypto tuh dari uang 30 juta gitu. Ya. Tapi kenapa dia akhirnya mulai ke crypto? Karena dengan uang 30 juta itu untuk bisa mengubah jadi besar, ya harus cari aset yang paling beresiko pasti. Bener. Karena ibaratnya udah nothing tulus juga. Gitu kan. Toh uang minjem bini juga. Tapi gimana itu? Apa aja yang lu pelajari kira-kira? Kalau gua mungkin tanya sekitar 3 lah. Ya. Tipsnya untuk teman-teman yang baru mulai. Lu kan berhasil ngubah dari 30 juta sampai sekarang Ya. mungkin ratusan miliar. Itu apa sih kira-kira yang lu pelajari itu apa aja dan Oke. tipsnya apa aja? Pertama ya harus punya conviction. Dalam artian kalau kita nggak punya conviction itu terhadap 2 hal. Ya. Satu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin terhadap, karena trading, investing di market itu kan merupakan suatu profesi. Dalam artian orang di sini harus stay committed dalam waktu yang lama. Kalau mereka itu udah kehilangan fokus ya di tengah-tengah, saya rasa mereka itu nggak akan pernah bisa ya berkembang atau bahkan bertahan aja nggak bisa. Kedua ya committed dengan aset. Karena apa? Karena kita masih melihat ya kripto ini 5-10 tahun ke depan itu tempat yang cukup menjanjikan. Adanya ya mispricing antara kripto dengan valuasi aslinya itu yang membuat kita cukup bullish ya. Karena kripto yang 4 triliun market cap semua ya ekosistemnya, dibandingkan itu hanya nilai beberapa saham saja di US. Itu berarti kita berada dalam industri yang tepat dan memang ya ini masa depan uang. Ya. Conviction itu nomor 1. Ya. Kedua ya adaptability ya. Orang tuh harus adaptif karena saya di 2021 ya cara mainnya dengan sekarang tuh beda. Ya. Saya yakin di cycle selanjutnya juga pasti lebih beda lagi. Dalam artian gameplay itu selalu berubah ya. Karena hedge fund di kripto itu semua selalu punya prinsip 3N ya. New product ya, new concept, new naratif. Mereka tuh selalu ya cari sesuatu yang baru. Dan ketika kita nggak adaptif ya dengan sesuatu yang baru, ya kita nggak akan pernah ya bisa kemana-mana. Dan terakhir ya kita harus melihat risiko itu sebagai sesuatu yang pasti kita hadapi ya. Bahkan nggak di market, di bisnis pun pasti kita hadapi. Sama juga ya seperti yang saya lakukan ya, bahkan di tahap orang portonya berapapun itu pasti akan memiliki yang namanya rasa takut ya ketika dia merisikokan. Waktu sama awal-awal ya ketika trimming Bitcoin dan beli gold, saya juga takut juga apakah saya mengambil langkah yang salah ya. Sama juga kan kalau itu salah Bitcoin ke 200.000 terus gold turun saya bisa gantung diri tuh ya. Cuman kan akhirnya enggak. Akhirnya Bitcoin enggak kemana-mana, gold yang naik jadi masih perform ya. Jadi keputusan yang berani ya kayak apapun ya harus didasari ya manajemen risiko yang tepat. Karena saya juga nggak all in ke gold ya, nggak all in ke Bitcoin. Jadi 30% dan 30% dan 30%. Jadi ya allocation matters ya, itu gini, portfolio sizing ya, itu teman-teman gunakan ya ketika teman-teman mau membatasi yang namanya risiko dari kepastian. Karena ketidakpastian itu selalu ada ya di market. Ya, jadi jawabannya pertama, kalian harus punya conviction ya. Yes. Kalian harus punya conviction dan juga komitmen. Jadi kripto itu kita berdua percaya secara directional ini masih jauh sekali, ya ini 10 tahun ke depan. Dan buktinya kalian teman-teman bisa lihat di depan mata ya sekarang ya. Ada 3 perusahaan private paling besar yang ada di dunia. Dan itu kan industri yang gue udah ngomong dari tahun 2022, 2023. Gue udah gadang-gadang ada 5 industri yang akan mengubah dunia. 1 itu artificial intelligence, 2 itu adalah cryptocurrency dan blockchain. Jadi ini akan gantiin uang. Yang pertama akan gantiin kepintaran, yang ketiga energi, 4 biotech dan 5 space. 3 ini sekarang yang paling besar bro, 500-an billion. Itu 1 Tether USDT, 2 itu SpaceX punya Elon Musk ya, Space Exploration, dan yang ketiga OpenAI, yaitu industri artificial intelligence. Jadi apakah ada industri lain selain kripto yang bisa maju? Ada 4 yang lain. Tapi jawabannya gue berdua ini nggak ngerti 4 yang lain gitu. Kita ngerti yang paling kita ngerti kripto. AI kita nggak ngerti sama sekali. Kita bukan engineer, kita nggak ngerti language model. Jadi sebagai seorang investor atau sebagai orang yang ibaratnya mau dalam perjalanan untuk menjadi kaya, teman-teman juga harus sadar diri gitu, apa yang bisa dikerjakan dan apa yang nggak bisa dikerjakan. Ya, jadi 1 itu conviction dan juga komitmen. Yang kedua itu adaptability bro ya. Karena kalau kita lihat dari siklus 2021 dan sekarang itu udah berbeda. Pasti. Pemainnya beda, PVP-nya beda, hedge fund yang main beda, semuanya beda. Bahkan sekarang orang ngomong bukan PVP lagi, tapi PVE. Player versus environment. Kadang kita didesain ke dalam suatu situasi artificial yang mana kita harus ngambil decision tuh sangat cepat sekarang. Betul. Ya, di kripto itu sangat cepat. Gamenya dulu mungkin kita bisa ya tebar jala ya. Saya cukup beruntung juga ya di 2021. Saya tebar jala ya, beli beberapa ya Shiba Inu ya $100 terus bisa naik signifikan. Karena apa? Karena waktu itu
pilihan tuh nggak sebanyak sekarang. Ya, Sekarang itu orang harus memiliki game plan yang berbeda ya. Kita harus chasing runner. Jadi apa yang udah breakout, ya, volume gede, hype gede, memang relatif kurang ideal. Tapi kita harus kayak positioning di sana dengan bet yang pas ya. betul. Persenannya cukup gede dan ya 2-3 kali lipat terus keluar. Betul. Sama kayak Aster kemarin kan, 2-3 kali lipat keluar juga. Ya. Betul. Habis itu selalu begitu. Terus habis itu kita lihat lagi runner selanjutnya apa. Dia udah naik beberapa, ya kita sizing in di sana terus keluar. Jadi gamenya memang favorable ya buat orang yang punya, saya ngomong, intelektual dan intuisi di market. Ya. Dan yang ketiga itu untuk manajemen resiko ya. Untuk teman-teman bisa Yes. menimbang, tadi yang gue bilang, semua aset itu ada masa volatilnya. Itu nggak kita ngomongin cuma di kripto. Semua aset yang ada di muka bumi ini pasti ada naiknya, ada yang turunannya. Nggak ada yang bisa aset selamanya naik gitu. Pasti. Kalau ada satu aset yang selamanya naik ya semua orang jadi kaya. Jawabannya kenapa orang banyak yang berharap, oh kalau waktu itu gue 2016 beli Bitcoin pasti udah kaya. Jawabannya enggak, lu pasti jual. Lu pasti nggak kuat kena drawdown-nya. Jadi itulah pentingnya untuk kita tahu resiko yang kita ambil. Jadi uang yang ditaruh ke kripto ini uang apa? Ini uang yang lu siap turun 70-80%. Yes. Gitu. Ketika lu punya uang 1 miliar nih, ada 100 juta nih, lu siap nih turun 70-80%, itu lu masukin kripto. Ya. Jangan lu punya 1 miliar semuanya lu masukin gitu. Tapi lu nggak siap turun 70%. Terus hidup di jalan gitu ya. Iya. Ketika cuma 300 juta, aduh pusing gitu kan, nyangkut. Jangan begitu. Konsepnya nggak begitu. Sama, lu mau di investasi yang lain juga sama. Ya, ketika lu mau mulai ke perjalanan ini, make sure itu adalah uang yang lu siap untuk ngelihat drawdown-nya 70-80%. Nah, kita di sini juga ngerasa kita pengen dorong ya, Bro ya. Apa adopsi kripto di Indonesia. Kemarin juga partner kita ya ada ngobrol juga di Komisi 11 di DPR untuk undang-undang P2SK. Jadi kita akan dorong terus adopsi kripto di Indonesia. Kita juga pelaku di industri. Kita juga sebagai owner dari sebuah exchange, kita juga punya owner dari sebuah platform edukasi yang kita mau dorong terus. Tapi apa, Bro? Cita-cita lu untuk kripto di Indonesia ini jadi apa kripto di Indonesia ini? Ya kalau di Indonesia harus meningkat ya adopsi ya. Dalam artian kita kan memang oke ya matriksnya, tapi harusnya bisa lebih oke lagi ya. Kita ngomong negara-negara lain seperti di Korea, yaitu adopsinya kayaknya jauh lebih Ya. sip ya. Dalam artian kita harus paham juga ya. Kita udah did pretty well, cuman masih bisa better ya. Jadi lebih banyak orang yang bertransaksi, lebih banyak orang yang berinvestasi ya. Karena baru berapa puluh juta ya, 29 ya kayaknya. Ya. Juta ya. Dari 28,5 tapi itu kayaknya udah kemarin ya. harusnya udah masih ya 29 bisa juta. double lah ya. Ya. Bisa 20-an% warga harusnya bisa tahu kripto. Wah, tapi luar investasi. biasa itu kalau misalnya 20% dari warga Benar, Indonesia bisa tahu udah. kripto, kita bisa jadi global hub nih nanti ya. Benar, karena size-nya kan gede orangnya. Jadi kita berharap ya adopsi kripto tuh terus berkembang karena kita ternyata adopsinya kalah sama beberapa negara, Bro ya. Kemarin kita ada di reportnya yang di Akademi Kripto, Iya. kita banyak kalah sama negara-negara lain adopsinya. Misalnya di Vietnam tuh lagi cepat sekali, Thailand juga lagi cepat sekali adopsinya. Kita bisa lihat di Brazil tuh lagi cepat sekali. Kita harap banyak yang lebih melek dan banyak yang mulai mengerti tentang aset yang nggak melihat ini sebagai cuman aset spekulasi, tapi ini adalah sebuah aset yang bisa kalian pelajari dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman buat yang masih bingung kan banyak yang mau belajar, Bro. Yes. Kita itu ada bukunya ya, jadi di Gramedia. Ya. Itu sebenarnya udah habis kemarin. Jadi per tanggal 1 nanti kita akan restock. Bahkan nih teman-teman ada yang nanya, Bro, ke gue kemarin. Oh, nggak punya duit bahkan buat beli buku. Gimana caranya? Lu datang ke Gramedia. Ini cara gue nih dulu nih. Benar. Itu kan udah ada yang dibuka tuh. Ya. Dulu kadang gue pas kecil datang ke situ baca aja buku situ. Ya. Yes. Taktiknya gitu tuh. Jadi kalau kalian sampai nggak punya uang pun masih kita fasilitasi untuk belajar. Ya kan ini kalau punya kuota. Kalau nggak punya kuota lu datang ke Gramedia. Ya lu buka buku kita. Benar, udah banyak yang dibuka gitu. Udah banyak yang dibuka biasa di sana gitu. Biar lihat-lihat dulu gitu. Benar. Tapi jangan dibawa pulang bukunya nyolong Ya. gitu. Ya. Jadi bisa baca di Gramedia, nanti kita tanggal 1 kita restock. Dan ya kita harap itu bisa jadi manfaat ya. Dan kalau teman-teman suka bukunya mungkin kita tulis buku-buku selanjutnya ya. Ya, ini ya bundle package ya, Bro. Ya. Masih 67% ya. Betul. Off buat teman-teman ya. Langsung di Tokopedia atau di Shopee. Ya Yes. itu tadi ya caranya ya, kalau nggak
punya duit ya Nggak punya duit, baca dulu. ke Gramedia Bener. buka tuh. Jadi Di kita robek dulu juga nggak apa-apa plastiknya. Betul. Tapi jangan semua. Tapi jangan semua plastiknya. Bener. Ntar semua dirobek ya, ketahuan CCTV diringkus aja. Diringkus nanti, jangan. Soalnya jangan dibawa pulang gitu. Kalau udah Satu dibaca dua jangan. nggak apa-apa lah ya. Iya, 1-2 jangan gitu. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang nanya bro kemarin. Yes. Kan kripto ini aset yang beresiko. Ya. Mendingan kita diversifikasi atau kita konsentrasi di aset kripto. Karena mereka banyak yang nanya, oh kita kan berdua, lu punya gold dan lain-lain. Ya. Tapi apakah lu lakukan diversifikasi itu di saat lu itu nggak punya apa-apa? Kalau waktu nggak punya apa-apa enggak ya. Saya cukup terkonsentrasi. Bahkan juga kalau teman-teman lihat ya di video yang saya jelaskan ya, yang tadi mengubah 37 juta ya, 30 juta menjadi 7 miliar. Ya, itu kan saya jelaskan ya di dalam, ada ya di sini. Iya. Di YouTube-nya ya, Akademi Kripto. Nanti teman-teman bisa lihat langsung ya di sana. Itu saya awalnya terkonsentrasi. Awalnya saya tuh mau main menyebar ya, tapi karena waktu itu gak maksimal, jadinya saya juga lebih perdalam lagi sizing yang tepat ke beberapa play hingga akhirnya berhasil. Plus juga ya itu Pak Oscar kemarin mau nulis buku bro, kayaknya Bro Tim itu juga ditulis juga. Yang 100 tokoh itu ya. 100 tokoh ya. Itu kayak beliau izin kemarin ini ada yang ini nggak ceritanya ya, jadi sesuai ya cerita yang ditulis dengan yang saya sampaikan di Google ya itu sama. Awalnya terkonsentrasi. Oke. Nah itu Awalnya ngomongin soal, terkonsentrasi. Pak Oscar sempat kemarin mau tulis buku juga ya, Yes. 100 tokoh ya. Itu kan teman-teman banyak yang nanya gitu bro, kemarin gue sempat lihat Iya. di TikTok itu kan media kan ada yang bikin apa namanya, media sih yang suka sebut misalnya raja kripto. Kalau menurut kita mungkin rajanya itu Pak Oscar kali ya, karena Pasti, beliau yang pertama bawa saya ke dalam industrinya, karena kalau nggak ada bitcoin.co.id yang gue foto Gak ada itu semua orang. nggak ada semua orang gitu. Cuman mungkin media bikin begitu kenapa? Karena mungkin kita yang paling berpengaruh bawa onboarding banyak orang ke kripto. Mungkin yang paling berisik. Iya, mungkin salah satu yang paling berisik Bener, juga. nggak- Jadi nggak kalau masalah. misalnya user mungkin ya lebih banyak Pak Oscar, karena kan Indodax juga banyak sekali ya user ya, hampir 9 juta ya. Iya. Jadi kita itu bantu onboarding ya masyarakat yang darinya awam, tadinya skeptis sama kripto, kita bantu edukasi. Mungkin dampaknya ya luas sampai kalian sekarang nonton ini, kalian belajar gitu. Tapi kalau dibilang apakah raja ya beliau lah gitu. Rajanya mah Pak Oscar gitu. Kalau ada yang bilang yang lain enggak, percayalah. Itu yang pertama tuh. Yang kita waktu itu belajar ya. Gue belajar dari beliau dari 2020. Ya, udah ketemu dari 2019. Yes. Jadi di kripto itu memang banyak ya tokoh-tokoh yang Unik. dan mampu mendorong ibaratnya, mendorong adopsinya, dan kita sangat support gitu untuk, karena ini satu kesatuan, ini satu industri gitu. Benar. Gua rasa di satu industri ini kita harus bisa bikin gimana caranya industri ini bisa maju bareng gitu. Gimana caranya industri ini bisa jadi besar dalam waktu mungkin 5 tahun ke depan. Indonesia ini udah jadi market leader gitu. Ya. Kita pun ya dengan apa yang kita bisa lakukan ya kita bantu gitu. Benar. Kita bikin edukasinya, kita bikin platform edukasinya, kita bikin medianya secara gratis. Kita bikin exchange-nya juga gitu. Ya. Jadi tadi Bro Kakak sempat bilang bahwa penting untuk konsentrasi, karena saya juga konsentrasi gitu. Kalau teman-teman nanya apakah gue itu orangnya diversifikasi? Iya, sekarang tuh ada sedikit lah diversifikasi, walaupun mayoritas konsentrasi portofolio tetap di kripto. Diversifikasi itu untuk amanin aset aja teman-teman, dan itu kalau udah kaya. Tapi jawabannya kalau lu belum kaya, lu belum punya uang yang banyak, lu harus konsentrasi di aset yang tadi Bro Kakak bilang. Harus punya komitmen dan juga conviction, harus fokus bro. Yes. Karena kalau misalnya kita ngomongin mau beli S&P itu cuma naik 10% tahun ke tahun. Iya kan? 10% tahun ke tahun, uang lu 10 juta itu cuma jadi 1 juta dalam waktu setahun. Ya. Itu pakai buat makan warteg pun seminggu sekali nggak cukup gitu bro. Ya. Uangnya nggak cukup. Keuntungan 1 juta tuh nggak bisa pakai makan warteg seminggu sekali. Jadi jawabannya ketika lu punya uang 10 juta, lu harus pikir gimana caranya ini bisa berkali lipat. Entah dari lu tingkatin skill atau lu ambil resiko. Karena hidup ini tentang resiko. 7. Untuk lu bisa jadi kaya cuma 2 resiko yang lu bisa ambil. Antara beli aset yang naiknya cepet atau lu berbisnis. Tapi bisnis ini resikonya pasti lebih tinggi dibanding yang ini. Menurut gua. Karena bisnis adalah resiko tertinggi yang manusia bisa ambil. Gitu. Kalau gagal ya lu harus bisa bayar karyawan dulu sebelum bayar diri sendiri. Gitu. Jadi menurut gua nggak semua orang bisa jadi pebisnis, tapi semua orang tuh layak untuk menjadi investor. Nah mungkin kita lihat bro, beberapa koin yang mengalami drawdown dulu nih. Ya, yang teman-teman mungkin lihat. Kita mungkin mulai dari ya ETH ratunya ya. gitu. ETH ya. Kita mulai dari ETH dulu.
Karena mungkin tadi kalau Pak Oscar Raja Kripto mungkin ini ya, Bro Timothy Ratu. Waduh, selir kalau gue jadinya ya. Iya. Gue selir kripto ini. Bener. Lucu juga ya Ratu nih.